Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi, kita berjumpa lagi di dalam program Sarapan Sorgawi. Mari seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku, kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk cinta-Mu, untuk kebaikan-Mu. Pagi ini kami rindu sekali untuk dikenyangkan oleh firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jangan sembunyikan. Berikan kami hikmat untuk dapat mengerti isi hati-Mu, pengajaran-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Seluruh keluarga besar SKBB, rekan-rekan guru, kerabat dan sahabatku, kita mengucap syukur bahwa hari lepas hari Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan hari lepas hari Dia masih terus mengajar kita supaya kita boleh tetap ada di dalam jalan-jalan yang benar. Firman Tuhan pada hari ini berjudul Auman Padang Belantara. Wow, judulnya kok begitu ya? Jangan heran. Kita tahu bahwa Tuhan banyak mengajar umatnya dengan apa? Ya benar, dengan perumpamaan. Mari yuk kita baca dulu firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32, Ulangan pasal ke-32 ayat yang ke-10. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Kalau kita perhatikan di sini dikatakan demikian, didapatinya dia. Ya, kemudian ayat yang bagian paragraf berikutnya dikatakan dikelilinginya dia. Dia ini siapa? Ya, ini huruf kecil. Dia ini siapa? Kita baca ayat yang ke-9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Wow, rupanya yang dimaksudkan dengan kata dia di sini adalah umatnya Tuhan. Ya, kata Yakub ini merupakan satu simbol sebagai bapak leluhur, ya, di mana terbentuknya dari anak-anak Yakub menjadi 12 suku Israel secara jasmani, dan kita adalah Israel rohani. Kita warga negara NKRI itu sudah harga mati, ya. Tetapi secara rohani, secara iman kita menjadi Israel. Bukan Israel yang ada di negeri Israel saat ini. Ya, ingat baik-baik, jangan ada yang salah mengerti.
kita adalah Israel rohani. Artinya kita menjadi umat Tuhan, kita ditebus oleh kuasa darah Yesus lewat kematiannya di kayu salib, karena kita adalah Israel rohani. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ini adalah umatnya Tuhan. Jadi ayat ke-10 dikatakan didapatinya dia. Kata dia di sini berarti kita semua. Umatnya Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saya ganti bisa begini ya. Didapatinya saya di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya saya dan diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Kalian pun dapat membacanya seperti itu ya. Nah, kalau judul firman Tuhan pagi hari ini berjudul Auman Padang Belantara, di dalam ayat 10 ini ada dikatakan di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Anak-anakku, para kerabat dan sahabatku, kita belajar bahwa pertama-tama di dalam ayat ini kita ini adalah umatnya Tuhan. Dan Tuhan menemukan kita, didapatinya. Artinya dengan kata lain, kita ini ditemukan oleh Tuhan ya, di suatu negeri padang gurun yang tandus dan ada auman padang belantara. Apakah kita ini memang tinggal di padang gurun? Tidak. Kita tinggal di kota. Saya tinggal di kota Jakarta, ibu kota Indonesia ya, kota yang besar, kota metropolitan. Nah, mungkin yang mendengarkan firman Tuhan ini juga boleh bilang hampir semuanya tinggal di Jakarta, dan mungkin hanya ada beberapa yang tinggal di luar kota Jakarta, begitu ya. Tetapi apa yang Tuhan maksudkan? Sekali lagi ingat bahwa Tuhan senang sekali mengajar kita dengan perumpamaan supaya kita mudah mengerti. Dikatakan bahwa kita ditinggal di padang gurun, dia menemukan kita di padang gurun yang tandus dan ada banyak auman padang belantara. Artinya apa? Tuhan berkata bahwa dia mendatangi kita, dia memperkenalkan dirinya, dia membagikan kasihnya kepada kita. Kenapa? Karena dia tahu hidup kita seperti hidup di padang gurun, penuh dengan kegersangan, ketandusan, ya, penuh dengan kegersangan dan ketandusan. Kering. Kalau padang gurun itu umumnya pasir semua ya. Jadi kalau kalian lihat bukit-bukit, nggak bisa dibilang gunung lah ya, mungkin hanya beberapa puluh meter tingginya begitu ya, tapi itu pasir. Jadi kalau jalan itu nggak bisa lari seperti biasa ya. Jalan berat karena kaki akan terbenam di dalam pasir. Saya pernah pergi ke padang gurun. Padang gurun kalau di Indonesia yang saya pernah pergi gak terlalu bagaimana padang gurunnya ya. Itu di daerah Gunung Bromo ya, seperti itu. Lalu tapi padang gurun pasir yang saya pernah pergi itu memang benar-benar padang gurun, itu adalah di Dubai ya, padang gurun pasir panas. Oleh sebab itu kalau kita pergi jalan-jalan ke sana biasanya berangkatnya jam 4 sore. Jadi sudah tidak terlalu panas begitu ya, karena ketika kalau panas diinjak kaki kita juga akan panas, pasir ya. Bahkan kalau kalian tahu
orang-orang Bangka dan Belitung ya, itu menggoreng kerupuk, menggoreng kacang itu dengan pasir pantai mereka. Karena pasir di Pulau Bangka dan di Pulau Belitung itu pasirnya putih dan bersih. Papa saya dari Pulau Bangka. Jadi saya waktu masih kecil, saya sedikit bercerita ya, itu pasir popo saya kalau pulang ke Pulau Bangka, dia pasti membawa pasir dari sana sampai di Jakarta dicuci bersih begitu ya, seperti mencuci beras, lalu dikeringkan, dijemur, disimpan di dalam kaleng, dan kami menggoreng kerupuk dengan pasir ya. Rasanya seperti kerupuk yang dipanggang. Wow, jadi ngiler ya. Nah, kita lanjut lagi kepada firman Tuhan. Jadi Tuhan menemukan kita, Tuhan tahu ketika hidup kita ini ada di dalam tempat yang gersang. Artinya penuh dengan segala kesulitan. Bahkan katanya begitu tandus. Kalau tandus itu artinya tidak mungkin ada sesuatu yang dapat tumbuh. Gak mungkin ada kehidupan. Ya, tanahnya kering. Kalau tandus itu lebih dari sekedar kering, tidak mengandung air, tidak mungkin ada pohon yang dapat hidup. Dan bukan hanya itu saja, katanya auman padang belantara. Kalau kalian ada di tengah-tengah padang pasir, itu kalau angin lagi bertiup ya, kencang sekali, itu bunyinya seperti suara apa ya? Ya kalau dikatakan seperti suara auman. Gitu ya, belum pasirnya ya, yang karena kena tiupan angin itu dapat mengenai mata. Oleh sebab itu tidak heran kalau di masa-masa yang lalu bahkan sampai saat ini orang-orang dari Timur Tengah di mana banyak sekali padang pasir, mereka itu memakai pakaian yang hanya mata saja kelihatan ya. Sekarang di sana masih ada itu suku-suku Beduin ya, suku-suku Beduin, bukan Baduy ya, beda ya. Yang kemarin Bapak Presiden kita memakai pakaian adat Baduy, itu beda ya. Ini Beduin ya, dan mereka itu rata-rata pakaiannya berlapis-lapis karena untuk menahan angin, karena mereka tinggal di padang gurun begitu, dan mukanya itu ketutup. Ya seperti kalau sekarang dikatakan orang yang memakai jilbab begitu. Tapi di sana orang lakinya pun seperti itu, tertutup begitu karena hanya matanya saja yang kelihatan, wajahnya itu tertutup begitu ya, seperti itu. Karena apa? Karena di sana panas terik dan di gurun pasir, mereka banyak melewati gurun pasir, bahkan mereka tinggal di daerah-daerah seperti itu dengan tenda-tenda, dan ya mereka terpaksa harus menutupi mukanya seperti itu. Karena kalau ada angin bertiup yang kencang sampai dikatakan auman padang belantara, pasir itu dapat mengenai mata mereka, muka mereka begitu. Ya. Nah, artinya apa sih? Tuhan tahu loh hidup kita seperti itu. Banyak kesulitan, ya. Banyak hal yang membuat kita takut, ya. Banyak hal yang membuat kita menjadi begitu begitu merasakan kekeringan di dalam hidup. Mungkin di dalam hal ekonomi, mungkin dalam hal kesehatan, mungkin tidak ada damai sejahtera di dalam keluargamu. Tetapi firman Tuhan bilang, Dia tahu. Bahkan bukan hanya sekedar tahu, dikatakan didapatinya Dia. Artinya Dia menemukan, Dia mendatangi kita. Terus kita baca lagi ayat yang kalimat yang selanjutnya di dalam ayat yang ke-10. Dikelilinginya Dia dan diawasinya Dia. Coba perhatikan. Dia bukan hanya datang, Tuhan bukan hanya datang untuk menghampiri kita, menemukan kita, nyamperin kita, bahasa Jakartanya, ya. Tapi katanya Dia juga mengelilingi kita dan mengawasi kita, ya, menjaga kita begitu. Dijaganya
sebagai biji matanya. Ya, tadi dikatakan tinggal di padang gurun. Kalau orang yang di padang gurun ada pasir, gak usah, kita juga di sini begitu. Ketika angin bertiup, ada banyak pasir, pasti otomatis kita melindungi mata kita. Dan firman Tuhan berkata, Dia kelilingin kita supaya ketika ada angin yang seperti auman begitu, ya, padang belantara, menakutkan kita, kekeringan, ketandusan, dikatakan Tuhan mengelilingi kita, menjaga kita. Ya, Dia mengawasi kita. Artinya Dia memperhatikan kita. Bagaimana Dia menjaga kita, bagaimana Dia mengelilingi kita, bagaimana Dia memperhatikan kita. Seperti kita menjaga biji mata kita. Karena kita seperti biji matanya. Ini merupakan satu perumpamaan yang luar biasa artinya. Tidak ada satupun orang yang mau biji matanya rusak, terkena penyakit. Ya, saya percaya setiap kalian juga sama. Sehingga Tuhan memberikan perumpamaan dengan satu pengertian yang luar biasa dalamnya. Dia katakan kita ini ditemukan di padang gurun. Lalu Dia katakan kita ini dijaga seperti biji matanya. Artinya kita begitu berharga. Sampai Dia mau datang menghampiri kita. Sampai Dia datang untuk menemukan kita. Dan ketika Dia sudah menemukan kita, di tengah-tengah hidup yang penuh dengan kesulitan dan ketakutan, kekhawatiran, Dia datang mengelilingi kita. Untuk apa? Untuk memperhatikan kita dan menjaga kita dengan begitu berharga, karena kita biji matanya. Anak-anakku dan semua yang sedang menikmati sarapan sorgawi pagi hari ini, patut kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita begitu berharga bagi Tuhan. Meskipun kita ciptaannya, kita bukan ciptaan yang sembarangan, tetapi kita begitu dihargai. Kalau Dia begitu menghargai kita, Dia begitu menjaga hidup kita, bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita menghargai hidup yang Dia berikan dengan hidup dengan benar? Bukan hidup sembarangan, bukan hidup semau gue, bukan hidup semau-maunya, seenak hatinya sendiri. Mari kita mau belajar juga untuk hidup sebagai biji matanya Tuhan. Artinya sebagai orang yang begitu dijaga, dihargai, disayang oleh Tuhan. Jangan hidup sembarangan. Hiduplah dengan benar. Baik waktu kamu tidur, waktu kamu bangun, waktu kamu berbaring, waktu kamu duduk, waktu kamu berjalan, waktu kamu makan, waktu kamu bekerja. Di dalam segala hal, belajar hidup dengan benar sesuai dengan aturan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami diberkati, kami bersyukur karena memang hidup kami begitu ada di tengah-tengah kesulitan. Kami berada di tengah-tengah segala ketandusan, hal-hal yang menakutkan mengelilingi kami. Tetapi terima kasih ya Tuhan, dengan perumpamaan-Mu pagi hari ini, meskipun kami hidup di tengah-tengah auman padang belantara, tetapi Tuhan menjaga kami seperti biji mata-Mu. Mampukan kami hidup sebagai orang-orang yang dihargai oleh Tuhan, yang dikasihi, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, rekan-rekan guru, kerabat dan sahabatku, mari, karena kita hidup di tengah auman padang belantara,
tetapi kita tetap menjadi biji matanya Tuhan. Dia menjaga, memelihara kita, melindungi kita, begitu menghargai hidup kita. Hiduplah dengan benar, karena kita berharga. Sampai berjumpa di hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati.